Yang tidak masuk siapa? Adik semua. Baiklah. Minggu lalu kita belajar apa ya? Ya. Minggu lalu kita belajar tentang pentingnya sholat. Karena sholat tidak boleh meninggalkan sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Oh iya, pintar. Siapa namanya Kak? Iya, Safia. Tepuk tangan Safia. Jadi sekarang minggu lalu kita belajar tentang pentingnya sholat 5 waktu. Sekarang kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Yang mana sholat berjamaah itu sangat penting dan biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam kegiatan ini nanti ibu akan bentuk 4 kelompok. Kelompok pertama ini ke belakang, kelompok kedua dari sini ke belakang, kelompok ketiga dari sini ke belakang, kelompok keempat dari sini ke belakang. Paham ya? Satu. Baiklah, sebelum kita mulai, ibu akan menyampaikan apa-apa yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu kompetisi dasar, meyakini ketentuan sholat berjamaah, terus membiasakan sikap kebersamaan dan kekeluargaan sebagai implementasi dari pemahaman tentang sholat berjamaah. Yang ketiga, menganalisis ketentuan sholat berjamaah. Yang keempat, mendemonstrasikan tata cara sholat berjamaah. Indikator yang harus dicapai oleh peserta didik yaitu menjelaskan pengertian sholat berjamaah, mengemukakan hukum dan dasar hukum sholat berjamaah, mengklasifikasikan syarat-syarat menjadi imam, mengklasifikasikan syarat-syarat menjadi makmum, menganalisis manfaat sholat berjamaah, menampilkan tata cara membuat shaf, menjelaskan pengertian makmum masbuk, menggambarkan cara sholat makmum masbuk, menggambarkan cara mengingatkan imam yang lupa, menggambarkan cara menggantikan imam yang batal, mengklasifikasikan halangan sholat berjamaah, dan nanti minggu depan lagi. Ini karena ini fungsi pertemuan pertama. Baiklah, sebelum masuk ke materi, silahkan anak-anak semuanya simak video yang ibu tampilkan. Ikut tata cara sholat berjamaah dengan makmum yang terdiri dari imam dan seorang makmum laki-laki. Kemudian datang makmum masbuk. Posisi imam berada di sebelah kiri dan makmum di sebelah kanan imam. Kemudian jika datang makmum masbuk seorang lainnya, maka makmum tersebut berdiri lurus di belakang imam dan makmum sebelah kanan imam mundur ke belakang, serta meluruskan safnya tanpa harus menepuk pundak makmum pertama. Jika datang makmum masbuk lagi, maka makmum yang baru datang berdiri di sebelah kiri makmum yang kanan, langsung melakukan takbiratul ihram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun. Ketika mendapatkan rukuk secara sempurna, maka makmum ketiga ini masih mendapatkan rakaat si imam. Allahu Akbar. Kemudian datang makmum masbuk lainnya, maka makmum tersebut langsung melakukan takbiratul ihram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun. Makmum 4 tidak mendapatkan rakaat karena tidak mendapat rukuk dari imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu juga jika datang makmum masbuk lagi, maka makmum tersebut langsung melakukan takbiratul ihram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Jika datang makmum masbuk lagi, hendaknya selalu memperhatikan agar posisi imam tetap di tengah utama, yaitu dengan menempati sisi makmum yang ada. Lakukan takbiratul ihram dan mengikuti imam dalam keadaan apapun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah imam selesai salam yang kedua, makmum masbuk langsung berdiri menyempurnakan kekurangan jumlah rakaatnya masing-masing tanpa harus membuat jamaah baru. Mengenai dapat atau tidaknya hitungan rakaat imam ditentukan dengan dapat tidaknya makmum masbuk rukuk secara sempurna bersama imam. Baiklah, sudah diperhatikan video yang Ibu tampilkan? Tadi berisi tentang apa? Makmum yang masuk. Jadi dalam video itu sholat berjamaah ada makmum yang masuk. Kita masuki materi. Ada buah buku? Ya. Sambil dibaca bukunya, silakan dibaca sebentar. Sudah dibaca? Sudah. Tentang apa? Salat berjamaah. Ya. Silakan perhatikan ke depan. Sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui indikator pembelajaran. Yang mana indikator ini tujuan kita untuk mencapai pembelajaran. Jadi siswa harus mampu menjelaskan pengertian dari sholat berjamaah. Yang kedua, mampu menyebutkan hukum dan dalil sholat berjamaah. Yang ketiga, menganalisis syarat
imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Yang keempat, mampu menjelaskan ketentuan makmum masbuk. Yang kelima, mampu menerangkan cara mengingatkan imam yang lupa. Yang terakhir, mampu menerangkan cara menggantikan imam yang batal. Dalam sholat berjamaah ini ada ketentuan. Dalam ketentuan ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, hukum dan dalil. Yang ketiga, syarat imam dan makmum. Yang keempat, ketentuan makmum masbuk. Yang kelima, mengingatkan imam yang lupa. Yang keenam, menggantikan imam yang batal. Apa itu sholat berjamaah? Menurut bahasa, sholat berjamaah itu kumpulan. Berarti berkumpul atau bersama-sama. Baik di situ laki-laki semua ataupun perempuan semua ataupun laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut istilah, sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang, minimal berarti dua orang. Sholat berjamaah itu minimal dua orang atau lebih, berarti bolehlah lebih itu lebih dari dua itu lebih baik. Secara bersama-sama berarti ada imam, ada makmum. Dan salah satunya menjadi imam sedangkan lainnya menjadi makmum. Hukum. Sebagian ulama ada yang menyebutkan hukum sholat jamaah itu fardu ain. Berarti kewajiban untuk diri sendiri. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Berarti kalau dalam satu daerah ada yang melakukan sholat berjamaah, berarti yang lainnya ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, berarti sunnah yang sangat dianjurkan. Dalilnya apa? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Berarti maksudnya pahalanya itu berlipat-lipat. Kalau sholat sendirian mungkin 1 derajat, berarti kalau sholat jamaah Allah angkat itu sampai 27 derajat. Makanya Rasulullah menganjurkan kita itu untuk sholat berjamaah. Kalau di sini perempuan semua, berarti sholatnya sama-sama perempuan. Minimal 2 orang. Ya. Syarat menjadi imam dan makmum. Syarat imam apa? Syarat imam yang pertama, orang yang lebih dalam ilmu agamanya. Misal, kalau di pondok ini kan ada ustaz atau ustazah. Berarti biasanya di pondok itu yang menjadi imam itu adalah ustaz atau ustazah. Kenapa? Kita menganggap beliau-beliau itu merupakan orang yang lebih dalam ilmunya, sedangkan siswa di sini semuanya masih santri, maksudnya masih mempelajari ilmu. Yang kedua, orang yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya dan banyak hafalannya. Cari misalnya dalam satu daerah tidak ada ustaz atau ustazah atau siapa kiai atau siapa. Cari orang yang misalnya dia ini sudah hafal 30 juz, bacanya bagus. Itu boleh dijadikan sebagai imam. Terus orang yang lebih tua umurnya dan baik penampilannya. Bu, kalau penampilannya compang-camping terus pakai celana pendek, itu tidak boleh jadi imam. Minimal yang penampilannya yang bagus dan bisa tahulah apa kata cara sholat dan tahu bacaan. Selanjutnya orang yang berakhlak mulia. Kalau penjahat boleh? Ya. Terus
depan makmum. Dan berniat menjadi imam. Itu syarat imam. Selanjutnya syarat makmum. Syarat makmum apa? Yang pertama berniat menjadi makmum. Berarti kita niat dalam hati. Saya niat menjadi makmum. Gimana? Makmuman. Ada sholat zuhur, sedih, pada zuhri, al-barakatin, sabila kiblati, makmum, makmuman. Berarti niat menjadi makmum. Yang kedua, mengetahui dan mengikuti gerak-gerik imam. Imam ruku berarti ikut ruku. Imam sujud ikut sujud. Terus yang ketiga, tidak mendahului imam dalam gerakan sholat. Tidak mendahului imam maksudnya kalau imam ruku jangan langsung ruku, berarti ruku imam ruku barulah yang makmum ruku. Jadi tidak boleh mendahului gerakan imam. Terus yang ketiga, yang keempat, berada dalam satu tempat dengan imam. Maksudnya yang tidak jauh tempatnya, bisa dalam masjid di masjid. Ya, jangan pula satu imamnya di sini, makmumnya di sana jauh gitu. Kan tidak nampak kan? Jadi kalau dalam masjid itu ada sating, biasanya sating itu penghalang untuk pelembut. Tapi masih dalam satu tempat. Yang terakhir, tempat berdiri makmum tidak lebih maju ke depan daripada imam. Berarti makmumnya itu harus ada di belakang imam. Tidak boleh lebih maju ke depan daripada imam. Ketentuan makmum masbuk. Masbuk adalah tertinggal. Berarti ketinggalan, tidak mengikuti dari awal bersama imam. Maka dimasuk makmum masbuk adalah orang yang tertinggal atau datang terlambat untuk mengikuti sholat jamaah, yaitu ketika imamnya telah melakukan ruku. Berarti kalau sudah ruku baru datang makmumnya, misalnya siapa yang baru datang mau sholat jamaah, berarti itu namanya masbuk. Apa yang dilakukan ketika ada makmum masbuk? Yang pertama, harus mengikuti imam pada keadaan yang dia dapati. Tadi sudah ditampilkan oleh Ibu kan video. Kalau pas imam itu didapati lagi sujud, mengikuti sujud. Ketika duduk 2 rakaat, mengikuti. Ketika ruku mengikuti ruku. Yang kedua, dihitung mendapat 1 rakaat apabila dia masih sempat mendapati ruku bersama imam. Berarti masih sempat. Allahu Akbar. Tiba-tiba imam ruku. Kita mengikuti ruku. Itu sudah dihitung 1 rakaat. Terus yang ketiga, mengganti apa yang tertinggal setelah imam salam. Ya, misalnya kita dapati imam itu sudah sujud, berarti kita tidak dihitung 1 rakaat. Berarti nanti setelah salam kita menambah 1 rakaat. Cara mengingatkan imam lupa. Kadang itu ada imam yang lupa, baik lupa bacaan atau kadang gerakannya lupa. Ada yang kadang lupa bacanya lupa diam atau terbalik-balik. Ada kan? Nah, banyak. Terus ada yang gerakannya lupa. Tadi udah berapa rakaat ya? Udah 2 rakaat atau 3 rakaat ya? Kadang lu. Itu tugas makmum untuk mengingatkan. Yang pertama, jika imam lupa dalam bacaan, misalnya lupa, terdiam, berarti tugas makmum apa? Meneruskan bacaan atau ayat tersebut yang benar. Terus jika imamnya keliru dalam gerakannya atau lupa tadi, kok seharusnya rakaat kedua kok langsung berdiri, gitu kan? Betul? Nah, itu jika laki-laki makmumnya mengucapkan tasbih, subhanallah. Kadang imam yang di depan itu mengerti, oh berarti saya harus duduk rakaat kedua.
Terus jika makmumnya perempuan menepukkan punggung ini kan? Telapak tangan kiri pada bagian telapak tangan kanan. Cara menggantikan imam yang batal. Ada 3 cara untuk menggantikan imam yang batal. Misalnya imamnya sudah apa? Kentut, imamnya kentut. Nah, berarti siap-siap ada makmum yang menggantikan. Caranya gimana? Makmum sebelah belakang kanan imam yang berhak menjadi pengganti imam. Yang kedua, imam memberi isyarat kalau dirinya batal dengan cara bergeser ke kanan. Berarti nanti yang di belakang itu geser kanan langsung balik kanan. Berarti nanti makmum yang di belakang itu maju menggantikan imam. Terus yang ketiga, makmum yang di kanan imam menggantikan maju ke depan, menempati posisi imam dan melanjutkan misalnya tugasnya mau ruku, berarti dia melanjutkan sisa 1 rakaat lagi, berarti melanjutkan sisa 1 rakaat. Ya, sekian dari tayangan yang tadi Ibu persembahkan dan yang sudah Ibu tampilkan di depan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan berdiri. Ibu sekarang saya sholat berjamaah terdiri atas 2 orang. Ya. Posisi makmum berada di sebelah mana? Oh iya. Jika kita hanya berdua, baik itu perempuan atau laki-laki, posisi makmumnya itu ada di sebelah kanan. Seperti tadi video tadi itu kan mungkin posisinya tidak nampak ya. Itu posisinya sebelah kanan. Dah. Oke, baiklah. Setelah tadi pemaparan yang Ibu sampaikan dan video tadi Ibu sampaikan, Ibu memberikan beberapa problem. Nanti kelompok 1, 2, 3, dan 4 harus bisa mengucapkan dan mendiskusikan. Ya? Bisa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Waktunya 10 menit dari sekarang. Sudah semuanya? Baiklah, yang maju pertama kali silakan presentasikan kelompok 1. Siapa ketuanya? Ya, saya sih depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Sholat menjadi rukun Islam yang kedua. Setiap umat muslim diwajibkan mendirikan sholat. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan ketika sholat adalah terkait shaf. Sholat bisa dilakukan sendiri ataupun berjamaah. Ketika sholat berjamaah, kita diperintahkan untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Saking pentingnya, lurus dan rapatnya shaf merupakan bentuk kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Sebelum mengerjakan sholat, biasanya imam akan menghimbau makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Anjuran ini bernilai pahala yang besar. Perintah untuk meluruskan shaf ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk meluruskan shaf dalam sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, luruskan shaf-shaf kalian karena lurusnya shaf adalah kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meluruskan shaf ini juga hukumnya wajib. Bahkan Rasulullah SAW mengancam orang yang tidak meluruskan shaf dalam sholat berupa terjadinya perselisihan hati di antara mereka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, yang menjadi patokan meluruskan shaf adalah pundak untuk bagian atas badan dan mata kaki untuk bagian bawah. Seperti apa yang lurus dan rapat ketika sholat? Cara meluruskan dan merapatkan shaf adalah dengan menyamakan mata kaki dan pundak. Sesama makmum harus merapatkan mata kaki dan pundak dengan makmum di sebelahnya. Ketika berdiri, kaki dibuka selebar bahu agar bisa berdempetan dengan kaki makmum lainnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, meluruskan shaf adalah dengan meluruskan mata kaki, bukan meluruskan jari-jari. Karena mata kaki itu yang menjadi tumpuan badan, sebab ia berada di bawah betis, dan betis yang menjadi tumpuan paha, dan paha yang menjadi tumpuan badan. Adapun jari jemari, terkadang ada orang yang tinggi badannya sehingga panjang jarinya, dan orang yang di sebelahnya terkadang pendek. Rasulullah SAW juga mewajibkan untuk merapatkan shaf sehingga tidak ada celah antara orang yang sholat. Bagian bahu yang saling menempel menjadi tanda rapatnya shaf saat sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bacaan yang saya baca tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Maya silakan. Bagaimana melakukan sholat dalam sholat berjamaah? Untuk merapatkan dan meluruskan shaf itu hukumnya wajib. Adapun cara meluruskan dan merapatkan shaf adalah menyamakan mata kaki dan pundak. Sesama makmum harus merapatkan mata kaki dan pundak dengan makmum di sebelahnya. Ketika berdiri, kaki dibuka selebar bahu agar bisa berdempetan dengan kaki makmum lainnya. Ya, berarti kaki itu harus sama dengan pundak. Adalah apa sama-sama lah rapatnya dulu. Oke, ada lagi? Tidak ada ya. Lanjut kelompok 2. Terima kasih kelompok 1 kelihatan. Oke, lanjut kelompok 2 silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihadapi oleh peserta didik pada saat salat tidak menjadi
Salah satu filosofi terpenting mengikuti imam adalah kepatuhan terhadap pemimpin dan bagaimana agar menjadi makmum yang benar. Dalam kitab At-Tayyib wa At-Tayyib dijelaskan karya Imam Al-Mundhiri disebutkan ancaman bagi orang-orang yang suka mendahului gerakan imam. Hal ini sebagaimana dinukilkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Bersabda Rasulullah, apakah tidak takut salah seorang di antara kalian ketika mengangkat kepalanya sebelum imam? Apa tidak takut yang mendahului gerakan imam itu akan Allah mengubah kepala dan menjadi kepala Muhammad? Dalam satu riwayat, orang yang mendahului imam, apa tidak takut Allah mengubah wajah menjadi wajah imam? Dalam riwayat lain, menjadi wajahnya anjing. Orang-orang yang turun rukuk dan bangkit tidak sebelum imam sehingga untuk mereka itu ada di tangan mereka. Jadi bacaan yang saya baca tadi, apakah ada yang bertanya? Ya, silakan berdiri dan yang ingin bertanya. Mengapa seorang makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahulunya? Ya, kenapa makmum tidak boleh mendahului imam dan harus mengikuti gerakannya? Silakan dijawab. Sebab ketika seorang makmum mendahului gerakan imam, maka salat berjamaah semacam itu menjadi rusak, tidak sah, dan tidak mendapatkan pahala berjamaah. Ya, jika berturut-turut itu maka sholatnya tidak sah. Tidak sah. Ada lagi? Tidak ada. Ya, apa dulu untuk kelompok 3? Lanjut kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teks berupa problem yang dihadapi oleh peserta didik pada saat mempunyai teman yang tidak mau sholat berjamaah. Apa hukum sholat berjamaah? Ketahuilah bahwa pendapat yang benar dalam masalah ini ialah sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Adapun bagi kaum wanita, sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid walaupun secara berjamaah. Inilah pendapat yang disokong oleh dalil-dalil yang kuat dan merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in serta para imam madzhab kitabus sholat karya Ibnul Qayyim. Perintah Allah Ta'ala untuk sholat berjamaah dan ancaman Nabi yang sangat keras bagi yang meninggalkannya. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk dalam keadaan berjamaah. Surah Al-Baqarah ayat 43. Perhatikanlah wahai sahabatku. Konteks kalimat dalam ayat ini adalah perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Rasulullah telah bersabda, demi zat yang jiwaku yang ada di tangannya, ingin kiranya aku memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan mereka untuk menegakkan sholat yang telah dikumandangkan azannya. Lalu aku memerintahkannya. Dari teks berikut ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa hukum sholat berjamaah yang dilarang? Jumhur ulama menetapkan tentang hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu perkara yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, sunnah muakkad yang biasa dari zaman Rasulullah itu sudah dilaksanakan baik para sahabat Rasulullah. Ya, silakan dulu. Dari diskusi 4 kelompok ini ada yang bisa menyimpulkan? Silakan disimpulkan oleh masing-masing kelompok. Kelompok pertama, silakan berdiri. Siapa yang menyimpulkan? Sri lagi boleh. Ya boleh. Silakan disimpulkan. Di situ aja boleh Kak. Di situ berdiri ya. Disimpulkan aja dari bacaan tadi. Sholat berjamaah sangat penting dan meluruskan dan merapatkan saf sangat penting untuk kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Jadi kita kalau sholat berjamaah harus merapatkan dan meluruskan saf agar pahalanya lebih besar. Ya, terima kasih. Lanjut kesimpulan.
kesimpulan dari kelompok 2, silakan berdiri. Ya. Kesimpulannya, walaupun datang seorang ustaz datang lambat, imam tidak boleh digantikan sesuai dengan zaman Rasulullah SAW. Ya, kelompok 3, silakan simpulkan. Ya, boleh berdiri Kak. Seorang makmum haruslah mengikuti setiap gerakan sholat imam dan tidak mendahulunya. Salah satu filosofi terpenting mengikuti imam adalah kepatuhan terhadap pemimpin dan bagaimana agar menjadi makmum yang baik dan benar. Ya, kelompok 4, silakan. Sholat jamaah lebih dianjurkan dalam sholat fardu. Adapun sholat sunnah lebih baik dikerjakan sendiri di rumah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebaik-baik sholat adalah sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat 5 waktu. Hadis riwayat Abu Bakar. Ya, sudah selesai semuanya. Jadi pentingnya sholat berjamaah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Sejak zaman Rasulullah. Dianjurkan oleh semua umatnya, baik itu perempuan laki-laki, untuk selalu sholat berjamaah minimal 2 orang. Bu, kalau masuk gimana? Tapi saya jelaskan, jika masuk bisa mengikuti gerakan ini sampai di mana. Jika imam mau sampai ruku, berarti kita masih bisa mengikuti satu rakaat dengan imam. Tidak perlu mengganti. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, pentingnya sholat berjamaah itu sudah ada sejak zaman dulu. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk selalu sholat berjamaah. Dan untuk pertemuan minggu depan yaitu praktek sholat berjamaah, ya, praktek sholat berjamaah dan cara jika imam masbuk seperti tadi yang Ibu sampaikan itu nanti kita praktekkan minggu depan. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, silakan berdoa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.